Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifuddin dengan NIM D1A021096. Kali ini saya akan coba memaparkan dua permasalahan yang sekaligus menjadi tugas saya dalam mata kuliah hukum acara PTUN. Langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu mengapa dalam sengketa tata usaha negara hakim lebih ditekankan melakukan pemeriksaan pada segi rheumatic head dan menghindari pemeriksaan dari segi dogmatic head-nya. Baik. Karena dalam sengketa tata usaha negara, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah atau pejabat publik adalah sah secara hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika kita memperhatikan pengertian dari pemeriksaan dari segi rheumatic head adalah pemeriksaan terhadap apakah tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pejabat publik itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum yang ada. Kemudian di sisi lain, jika kita memperhatikan pengertian dari pemeriksaan dari segi dogmatic head adalah pemeriksaan terhadap efektivitas dan efisiensi keputusan atau tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah atau pejabat publik. Jika kita melihat dalam sengketa tata usaha negara, pemeriksaan dari segi dogmatic head seringkali tidak dilakukan secara langsung oleh hakim. Karena apa? Karena keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintahan atau pejabat publik sudah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan seharusnya sudah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu, hakim harus lebih memfokuskan pada pemeriksaan rheumatic head agar apa? Agar untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang ada. Kemudian kita beralih pada pertanyaan kedua, yaitu ada pertanyaan keduanya, yaitu jelaskan apakah Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara itu menganut sengketa internal atau eksternal. Baik, peradilan tata usaha negara mengatur sengketa antara pemerintahan atau badan-badan negara dengan warga negara atau badan hukum swasta. Dalam hal ini, tindakan atau keputusan pemerintahan yang dianggap merugikan itu sebagai pokok permasalahan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang PTUN yang menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa tolak ukur subjek sengketa tata usaha negara adalah orang atau individu atau badan hukum perdata di satu pihak dan badan atau pejabat tata usaha negara di pihak lainnya. Dengan demikian, para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata. Ingat ya, orang atau badan hukum perdata dan badan atau penjabat tata usaha negara. Sedangkan tolak ukur sengketa adalah akibat dikeluarkannya keputusan. Keputusannya apa? Yaitu keputusan yang merugikan. Dengan demikian, Undang-Undang PTUN hanya menganut sengketa eksternal dan tidak mengandung sengketa internal yang hanya melibatkan penjabat atau badan tata usaha negara saja. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena di sini kita lagi sama-sama belajar ya teman-teman. Mohon maaf atas setiap kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.